Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Eh, Sekarang ini adalah Waalaikumsalam. pertemuan ketiga. Ini kalau sesuai jadwal harusnya CPU nih. Oke, sebelum saya mulai sambil menunggu teman yang lain mengikuti Zoom-nya dan mengisi pollingnya. Ini saya mau ngecek tugas mandirinya. Oh, saya share screen ya. Jadi kalian bisa lihat juga. Share screen. Oh, yang ngisi 26 orang, yang minta di grade 26 orang. Due date-nya 19 April ya, betul ya hari ini ya berarti ya. Tadi malam. Eh, benar ya? Oke, kita grade. Susah nggak soalnya? Susah. Susah. Coba saya lihat hasilnya ya. Kayak apa? Lama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Sodik. Estimasikan 1 kali 5 kali 1/100. Jumlah instruksi kali CPI sama dengan 5/100. Sama dengan 1/20. 0,05. Mesin A peningkatan mesin mesin A 1,4 lebih cepat daripada B. Oh, saya cek yang lainnya juga. Apakah tulis tangan semua apa tidak? Tulis tangan. 0,5. Ini siapa? Marcel Pratama Borondoro. Sama ya. 0,5. Oke. Harusnya nggak susah, tinggal ya gampang kalau perhitungan. Asal tahu maksudnya. Pahami? Pahami nggak ada ini. Pahmi belum ngirim ya. Ada orangnya nggak nih? Oh, ini. Pahmi Ajipurnya ya tadi. Iya, Pak. Novalina. Oke, ini kok. Eh, zoom out, mana zoom out ya. Masa harus di download. Ada yang mau ke kampus nggak? Tapi saya ini di lab ya, bukan di kelas. Kelasnya nggak tak buka. Oke, di sini lama ya. Bentar, saya coba. Oh, nanti emailnya, kok email? Absennya kayak gini ya. Nyekan ini, keyboardnya. Tapi belum saya buat nanti.
Oh ini, saya cek dulu. Open with default camera. Meeting now. Oke. Ini baru keluar nih. Siapa nih? Novalinda Bayu Supadi ya, Mbak Nova. Oke. Eh, CP rata-rata 5 kali 100 detik Newton itu apa? Nano second. Ini ada ininya apa namanya? Kecepatannya, kecepatannya. Satuan anunya satuan waktu satuan waktunya gitu. Gitu dong. Kok yang tadi Mas cuma ngitung aja, jadinya kurang tepat sebenarnya. Walaupun angkanya sama ya, secara angkanya. Tapi kan misalnya tadi lama. Coba saya stop share dulu ya. Mau pindah yang agak cepat. Ini di sini. 98. 958 5 Nah ini kelihatan ya layar yang satunya nih. Eh, ini kelas B kan? Betul? Kelas B yang kemarin kan nanosekonnya nggak dimasukin itu. Itu kan ada nano detik, ndetik itu nano detik, nanosekon. Ini saya coba lihat lagi. Ini kan nggak ada ya. Ini disebutin di soal NS. Begitu jawaban nggak ada, hanya hitung angka. Berapa nih? 0,05 apa? Ya, jadi perlu ditambahi semacam satuan belakangnya nanosekon. Terus ini juga kan. Berapa peningkatan kecepatannya? Peningkatannya berapa? 0,4 berapa? Nggak jelas kan, kalau 0,4 saja hanya 4/10. Hanya gitu, nggak tahu berapa. Nah kalau kayak gini yang tadi eh, ini juga sama. Ini Fahmi Aji Kurnia. Ini belum ngumpul Mas Fahmi ya. Udah telat 9 jam. Terus
Novalinda Bayu Supadi. Oke, ini yang tadi saya buka ini. Terus Elsa Dwi Nurpati. Oke, oke, ini ada satuannya. Farhan oke. Oh, berarti itu yang pertama sama kedua aja ya yang satuan waktunya. Oh, ini juga nih. Oh, ini Mas Adi Hermawan. Ininya apa? Kurang itu satuan kecepatan nano SN. Ini juga, oke, ini kesalahannya tuh tipis. Nah, ngitungnya saya pikir nggak salah, angkanya gampang. Ini juga ini Mas Muhammad Andi Prasetyo. Ini, ya ini juga sama, kasusnya sama. Ini belum keluar. Oh ini belum ngirim ya Mas. Arif Galih, dikirim ya Mas? Ada nggak nih? Andi Pras, bukan. Arif Galih, ada orang nggak? Ada ya? Oke, ini wah. Oh ini gede. Ini nggak bisa di zoom ya, harus dilihat ini. Bisa deh, nanti kelihatan dulu. Jawab. Oh ini ada nih nanodetek. Anggaplah ini kalau sudah ada nanodetek. Betul. Oh, yang belum ada satuan itunya kurang tepat. Bukan salah tapi kurang tepat. Nah ini juga sama nih belum ada nih. Kayaknya kesalahan cuma ada itu cuma ada itunya aja ya. Kalau perhitungan kayaknya sama semua. Karena soalnya pasti harusnya sama, nggak mungkin beda dong. Kalau beda malah dipertanyakan. Dipertanyakan tuh apakah nggak ngerjain sama temannya? Kan nggak apa-apa ngerjain sama teman. Tapi ngerjainnya bisa kerja sendiri. Minimal ditulis tangan kayak gini kan bagus. Ini 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 juga nih. Ini kayaknya semuanya kesalahannya di situ ya yang ada salahnya. Coba nih saya. Hmm, Baca pola action. Oke, kita sebelum mulai lagi yang online-nya mau sampai kapan? Share Lisa. Tuh, hasil risetnya setuju 94%. Oke, Paul. Ini white ini kok beda ya? Oh, bentar deh. 21 24. Ini sama, ini enggak ada satuan. Ini sampai kapan ya? Oh, wah, alamat ini enggak ada ini, enggak ada satuan kecepatan. Ini juga, ini juga sama. Terlebih kayaknya banyak yang enggak ada itunya ya, enggak ada satuan waktunya, satuan kecepatan. Oh, Pak. Bisa coba saya.
Nilainya mau berapa nih yang kurang itunya? Bisa minus. Ini ini ada chat. Oh, nanti absennya nanti di muka ya. Nanti akhir acara, akhir perkuliahan nanti saya absennya saya buat. Stay tune. Ini sama masalah banyak yang salah di situ nih. Halo teman-teman nih. Yang nilainya kayak gini mau dinilai berapa? Coba beri saran. Kalau yang benar kan 100. Kalau yang kurang itu berapa ya? Bidang 5 aja nggak, Pak? Berapa? 5? 5 50. 95. 95. 85 juga boleh, Pak. Oh, 85. Ya kalau bisa ya 90, Pak. Oh, kalau Kan bisa. kurang sedikit. Oke. Ada Lagi yang puasa toh, Pak? lagi puasa. Dapat Kurang. pahala banyak loh, Pak. Alhamdulillah. 90 ke 85. Ya 90 aja, Pak. 90. Ya. Nanti ya. Gak apa-apa, sedikit. Ini apa ini? Akar-akar tabulasi permanen. Andika Muhammad Nabi. Ini saya soal apa ini? Itu numerical method, Pak. Dasar itu, Pak. Hah? Wah, ini kalau yang kayak gini nilainya berapa nih? Wah, itu nol aja, Pak. Ngawur itu, Pak. 0 ya? Atau mau diganti? Mau diganti? Ganti Pak, aja, Pak. Pak, hitungannya akeh. Ini mesti ngiranya saya nggak meriksa ini mesti. Dikira yang penting upload itu ya. Di nilai ya mesti. Ketahuan ini, wah ini Mas Andika nih 0 ya. Ini 0 gitu. 0. Wah, ini lucu ya Mas. Ini padahal 6 halaman cuman saya pakai gitu. Sampai segini. Mas Andika ada nggak nih? Lihat Andika. Nggak ada ya ini orangnya ya? Halo, Mas Andika. Oh, kalau nggak ada 0 nih. Kalau ada saya suruh ganti padahal nih. Halo Mas Andika. Coba. Andika Muhammad Rafi. Andika Muhammad Rafi. Ada orang. Bisa chat di WA ya? Chat Mas Andika. Bisa ya. Save. Udah saya save 0 loh. Nanti boleh kalau udah dibenerin boleh hubungin saya lagi.
Ini oke, ini nggak ada yang nyampe. Ini oke. Nggak ada, ini 90. Oke, nantilah. Ini belum mengirim ini. Ini auto enggak juga, harusnya bisa. Saya tunggulah, nggak apa-apa. Oh, yang pertama tadi ya, oke. Oke, Andika Muhammad Rafi ada udangnya. Kalau nggak ada, Tidur paling Pak. tidur. Waduh. Oke, saya baru menilai Mas Andika, yang lain belum saya. Cuman tadi antara aja salah sedikit ya, 90 ya itu ya. Salah banyak 0. Yang kayak tadi itu salah banyak banget. Mungkin puasa terus belum belum ini belum buka, salah ngirit. Saya husnudon aja. Oke, sekarang kita sudah saya lihat sekilas ini. Ini belum ada videonya ya. Ini saya upload. Mana ya? Ini gimana sih? Share-nya mana sih? Oh ini. Ini. Teman satu ya nih ya, Pak Muhtar ya, sama Muhtar ya. Ini. Ya, Bapak Muhtar. Itu enggak keluar. Oh, ini yang pertemuan satu, yang pertemuan dua. Saya rekam nggak ya? Pertemuan dua saya lupa. Oke, apa belum ya? Apa nggak sendiri? Data communication web ini. Lupa. Ini presensi. Wow. Yang presensi di sini nanti white kok belum ada. Oh. 19 jam 9. Saya panjangin sampai jam 2. Kita atas kode. Nah, kita pakai include QR code-nya. Oke, ini siap-siap nih yang mau absen nih. Waduh. Enggak. Apa nanti di akhir aja? Mau sekarang apa nanti?
coba. Ya udah saya buat absen ini 9. Oh, benar ya 9. Yang mau apa namanya? Mau scan. Saya beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya. Nanti lagi terakhir lagi. Oke. Terus sekarang absen sudah. Ada yang mau masuk? Wah, gagal. Nggak ada yang masuk. Nanti ya, terakhir lagi. Kembang. Saya mau lihat ini juga materi. Jadi ini buku ini sebenarnya sudah cukup bisa mewakili untuk materinya. Kita sekarang mencari yang kalau di rumah bisa sambil dibuka ya bukunya atau lihat punya saya juga nggak apa. Nah ini kita materinya ini eh, struktur CPU ya. Oke, sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang liquid learning nggak? Belum ya? Sudah belum? Menjelaskan tentang liquid learning. Halo? Halo? Apakah koneksi saya putus? Enggak. Saya pernah menjelaskan tentang liquid learning nggak ya? Di kelas kemarin pertemuan pertama nggak ya? Pertemuan kedua yang datang dikit. Sekarang online. Cetak. Presentasi bentar. CPU. Oke lanjut. Ubiquitous learning itu kalian tuh teman-teman bisa belajar dari mana aja sebenarnya nggak harus dari saya. Nanti kita diskusikan saat kita ketemu ini ya, kayak ketemu pas Zoom meeting atau di kelas sebenarnya. Cuman karena kita nggak di kelas, kita ketemu Zoom. Nah, jadi teman-teman bisa mencari di internet. Lalu sudah membawa ke kelas itu sudah membawa sesuatu dan disamakan persepsinya. Tadi saya share lagi. Ini kan hobi kuitus learning. Jadi dia tuh belajarnya itu support by mobile and embedded computer and wireless network in our everyday life. Nah, maksudnya itu nggak tergantung di satu tempat. Nah, logikanya itu sehingga dari mana aja pembelajaran itu dilakukan atau dari mana aja pembelajaran itu didapat itu bisa eh, disatukan, ilmunya di dalam orang tersebut. Misalnya saya mau Mas Mas siapa ya? Mas Albertus misalnya. Mas Albertus ini mau mencari tentang struktur CPU. Kan tadi masuk CPU.
apa sih sebenarnya struktur CPU itu. Di Google sudah bisa terlihat sebenarnya. Tetapi kita pengen yang lebih jelas lagi. Kita cari yang video. Misalnya kita pilih YouTube struktur dan fungsi CPU. Nah, di sini ada penjelasan dari siapa? Astri Duyantara dari Stikom Mabalik. CPU-nya seperti ini. Ini kok nggak ada suara? Oh, oke, ini ternyata laptop PC-nya ini nggak ada suara. Tapi terdengar. Oke, jadi misalnya sudah mendapat dari luar, itu tidak masalah sebenarnya. Nggak ada harus berpatok harus dari saya ilmunya atau materinya. Tapi kalian udah tahu judulnya apa, udah tahu materinya apa, itu sebenarnya bisa menjadi patokan juga. Misalnya sih. Karena materi yang saya sampaikan sebenarnya sama. Saya coba stop jam di sini biar kedengaran suaranya ya. Eh, yang ini tempat satu nggak ada suaranya. Ada chat nih. Absennya nggak di sini ya, di Moka ya Mas ya, Mas Mbak. Nah ini kan muncul tadi. Coba saya coba kalau ini kedengaran suara. Kita belajar dari yang berada di cloud alias video. Misalnya. Wow. Baik, kita bertemu kembali dalam perkuliahan aplikasi komputer. Pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai struktur. CPU. Oke, mari kita mulai dari tab pertama. Tujuan perkuliahan kita pada pagi hari ini yaitu adalah menjelaskan tentang komponen utama CPU dan fungsi dari proses unit. Kemudian membahas struktur dan fungsi internal prosesor yang meliputi dari ALU, organisasi ALU, control unit dan register. Kemudian
kemudian menjelaskan fungsi prosesor dalam menjalankan instruksi mesin. Ini adalah tujuan. Nah, kalau kita lihat di dalam komputer, di situ ada beberapa komponen, IO atau input output, kemudian ada CPU, central processing unit, memori, dan sistem bus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai CPU atau central processing unit, di mana di dalam CPU itu nanti kalau kita cermati atau kita amati lebih dalam, itu ada beberapa komponen. Yang pertama kita mengenal ada register, kemudian ada ALU atau arithmetic and logic unit, itu bukan login ya tapi logic, kemudian control unit. Nah, ketiga komponen ini baik register, ALU maupun control unit itu nanti akan dihubungkan dengan sebuah sistem namanya adalah internal CPU interconnection. Nah, kalau kita lihat di sini CPU itu merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Karena jika tidak ada CPU ini, maka bisa dipastikan komputer tidak akan bisa bekerja. Artinya kenapa? Karena CPU di sini merupakan komponen pengolah data. Nah, di sini nanti CPU akan mengolah data itu nanti berdasarkan instruksi yang diberikan daripada CPU sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat komponen yang ada di dalam CPU. Yang pertama kita lihat adalah ALU atau arithmetic logic unit. Kita bisa lihat di sini. Jadi kita bisa lihat bagaimana ALU ini ada di sini ALU-nya, arithmetic and logic unit. Nah, lalu ini nanti akan bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolah data komputer. Dan ALU sering disebut sebagai mesin bahasa atau dalam bahasa Inggris mesin language, karena pada bagian ini akan mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan ke dalam ALU. Nah, kalau kita lihat ALU, di sini ada beberapa bagian, ada status flag, ada shifter, ada complementer, dan ada arithmetic and logic boolean itu sendiri. Nah, status flag atau bendera status di sini digunakan untuk memberikan informasi apakah hasil operasi yang dilakukan oleh ALU itu nanti bernilai positif atau negatif, atau sebaliknya yang nilainya lain, atau bernilai 0 atau tidak 0, atau mungkin nanti terjadi overflow ketika terjadi operasi aritmetik. Overflow di sini adalah apa? Jadi di situ jumlah bit yang dihasilkan dengan jumlah bit yang tersedia itu tidak sesuai sehingga nanti terjadi overflow. Kemudian ada shifter. Nah, shifter di sini nanti adalah digunakan untuk menggeser nilai dari yang akan diproses ke di ALU, digeser satu bit ke kanan, ke kiri, atau digeser 2 bit atau bit yang lainnya. Kemudian ada komplementer. Komplementer di sini digunakan untuk mengatur operasi yang nantinya operasi bersifat pengurangan. Karena di dalam ALU sendiri untuk pengurangan berarti salah satu operan itu nanti harus diubah ke dalam bentuk bilangan negatif atau dikomplementkan. Nah, baru nanti di sana ada arithmetica and logic boolean. Nah, itu nanti akan digunakan untuk operasi. Ini adalah dari arithmetic logic boolean. Kemudian selanjutnya kita kenal ada control unit. Tadi ALU sudah. Kemudian ada control unit. Jadi control unit di sini bertugas untuk mengendalikan operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasi. Nah, di sini nanti control unit itu nanti ada kemudian ada sequencing login, kemudian control unit register and decoder, dan control unit. Jadi di sini nanti control unit
juga akan bertanggung jawab akan bertanggung jawab mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi. Misalkan nanti ada instruksi contoh dalam bahasa misalnya kalau mnemoniknya di situ atau bahasa assembly-nya di sini kita menggunakan MIPS, contohnya ada R, $S1, $S2, $S3, di mana di situ artinya adalah menjumlahkan $S2 dengan $S1 dijumlahkan dengan $S2 dan hasilnya disimpan di dalam $S3 di sana. Nah, kita bisa lihat. Nah, nanti add ini akan ketika instruksi add tadi diambil, control unit akan menentukan dia termasuk jenis operasi yang apa. Misalkan apakah ada dia termasuk register format, immediate format, atau jump format. Itu nanti yang mengatur adalah control unit. Selanjutnya kita mengenal register. Nah, di contoh kita menggunakan Intel, jadi di sini ada 16 bit register. Jadi di sini ada bukan bit ya, data register di sini, data register, kemudian ada flag, ada IP di sini, jadi status and control register, kemudian ada index register dan segment register. Nah, register sendiri itu merupakan media penyimpanan internal CPU yang akan digunakan pada saat pengolahan data. Jadi nilai-nilai atau operan yang diambil dari memori ketika akan diproses di dalam CPU itu harus masuk ke dalam register terlebih dahulu. Nah, memori ini bersifat sementara. Jadi biasanya digunakan untuk menyimpan data saat akan diolah ataupun data untuk pengelolaan. Misalkan ketika kita ada data selanjutnya akan dipakai lagi, jadi tidak langsung disimpan di memori tapi di register. Tujuannya apa? Untuk mempercepat proses register. Kemudian kita mengenal ada CPU interconnection. Jadi di sini CPU interconnection di sini adalah sistem koneksi, di mana sistem koneksi ini nanti akan menghubungkan semua komponen yang ada. Jadi contoh nanti ada komponen internal ataupun komponen eksternal. Komponen internal itu apa? Ya ada control unit, ada register, dan ada ALU tadi. Sedangkan eksternal yaitu sistem-sistem yang ada di dalam komputer seperti ada main memori atau memori utama, kemudian ada perangkat. Ini komponen internal CPU. Jadi kalau kita lihat di situ tadi ada koneksi interkoneksinya. Jadi nanti dalam sistem bus ada 3 bus ya yang ada di dalam bus control, bus data, dan bus alam. Ini adalah mengenai interkoneksi. Nah, ini ada detail yang tadi ada di halaman awal-awal tadi. Jadi kita bisa lihat bagaimana sebuah CPU kalau dibikin diagram bloknya. Di sini kita mengenal ada unit, arithmetic logic unit, atau di sini nanti ALU. Kemudian kita ada apa itu bus internal CPU-nya, kemudian ada register, dan di sini ada unit control. Nanti di dalam ALU ada beberapa komponen. Oke. Kita lanjutkan di sini. Jadi fungsi dari CPU di situ adalah bagaimana kita menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama. Kemudian dengan bagaimana caranya, yaitu caranya adalah dengan mengambil instruksi, kemudian menguji instruksi tersebut, jadi diuji, dicek sudah benar atau belum instruksinya, dan baru dieksekusi. Sehingga di sini nanti kita akan mengetahui bahwa di dalam komputer itu ada 2 langkah dalam proses pengolahan instruksi. Yang pertama adalah patch cycle atau pengambilannya, pembacaan. Jadi patch dia mengambil instruksinya, kemudian yang kedua eksekusi cycle atau di situ nanti dia melaksanakan instruksi.
Nah, ini adalah gambaran apa itu flowchart. Jadi di sini patch dan eksekusi. Dan di sini apa itu patch. Jadi dia akan start, kemudian dia akan mengambil instruksi. Nah, instruksi ini akan diambil. Setelah diambil, diketahui instruksinya jenisnya apa, kemudian dia operannya apa saja, dan nilainya berapa. Nah, baru nanti operan ini diambil, itu masuk ke dalam eksekusi. Operan diambil, operan dijumlahkan. Kemudian kalau nanti ada instruksi berikutnya, lihat validasinya, program counternya. Dia program counter per satunya itu ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya, berarti dia masuk hard. Tapi kalau dia ada nilainya, nanti kembali ke atas lagi untuk. Nah, ini adalah mengenai cycle. Di batch cycle di sini berarti pengambilan. Jadi kita bisa lihat pada setiap siklus instruksi, itu nanti CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Kemudian terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya. Dan sebagai program counter, dari program counter ini nanti yang akan menentukan instruksi mana yang harus keluar. Jadi dia menjadi pengendali instruksi di sini. Nah, PC itu nanti akan menambah satu hitungan untuk setiap kali CPU membaca instruksi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika ada satu instruksi sudah dibaca oleh program counter, kemudian dia dijalankan masuk ke control unit, nah PC ini juga otomatis akan menambah nilainya +1. Nah, PC program counter ini nanti adalah misalkan tadi di alamat ke-1 sudah ada instruksinya. Kemudian dia dimasuk ke control unit, program counter akan menambah satu lagi. Jadi PC tadi nilainya 1 ditambah dengan 1. Nah, jadinya nilainya 2. Dan nilai 2 ini nanti akan dicari di dalam memori. Di situ nanti ada instruksi apa di alamat kedua ini. Di program counter seperti ini. Kemudian instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat ke dalam register ini, dan ini dibuat dalam bentuk kode-kode binary. Supaya apa? Supaya bisa dikerjakan oleh. Ini adalah aksi CPU. Jadi nanti kita mengetahui ada CPU memori. Jadi di sini adalah perpindahan data dari CPU memori atau sebaliknya. Ada CPU I/O. Jadi dari CPU pindah ke I/O atau sebaliknya, pengolahan data. Dan berikutnya mengenai siklus eksekusi. Jadi tadi batch cycle, kemudian eksekusi di sini. Nah, jadi kita bisa lihat ya, nanti eksekusi itu berarti dia menjalankan instruksi itu. Nah, ini adalah siklus bagaimana setelah instruksi itu berjalan dari IAC. IAC itu adalah apa itu? Di sini kita bisa lihat nanti akan menghitung alamat. Jadi instruction address calculation. Jadi di sini nanti dia akan menghitung alamat mana yang akan diambil. Nah, misalkan di alamat 1 di apa ada akan diambil, maka dia naik ke sini, ada IF. IF ini adalah instruction path. Jadi dia akan mengambil instruksi pada alamat ke-1. Kemudian masuk ke EOD. Jadi instruksi yang tadi sudah diambil akan didekode. Dan didekode ini nanti dia akan menentukan mana operannya. Operan itu apa? Operan itu adalah nilai yang akan dioperasikan. Kemudian akan ditentukan jenis instruksinya. Itu apakah R format, jump format, atau immediate format. Kemudian ketika R format itu nanti dia operasinya apakah penjumlahan ataupun yang lainnya. Kemudian di decode juga mengenai result. Result di situ adalah register yang akan digunakan untuk menyimpan hasil operasi. Kemudian setelah di decode masing-masing, baru nanti akan dimasuk ke sini atau masuk ke dalam OAC atau operand address calculation. Jadi di sini operannya tadi sudah ditentukan, operannya ini, resultnya ini. Kemudian operannya ini nanti akan dilihat
nilai ini akan diambil di alamat nomor berapa di dalam register. Misalnya di register itu di register nomor 8, maka di situ nanti akan diambil pada register nomor 8 itu nanti nilainya apa, yaitu nanti masuk ke sini ada operan fetch. Kemudian nilai dari operan yang ada di register itu nanti masuk ke sini, di decoding lagi, di decode, kemudian dijalankan. Nah, di sini nanti dijalankan, kemudian tadi operan address calculation bekerja lagi, dia akan melihat hasil operasi ini nanti disimpan kemana, apakah disimpan ke register ataupun yang lain. Nah, ini baru nanti masuk ke sini, ada operan apa itu di sini. Operan store. Kemudian setelah Ini operan store, ya. selesai, dia akan masuk ke IAC lagi untuk melihat. Ini adalah gambaran sebuah siklus eksekusi. Nah, ini adalah penjelasan yang tadi dalam bentuk mungkin nanti bisa dibaca di situ. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Nah, ini salah satu contoh ilmu dari kalau lihat YouTube-nya. Jadi ada beberapa hal yang memang bagi orang mendengar mungkin membosankan, dan memang mata kuliahnya kemungkinan besar membosankan. Tapi gimana kita supaya tidak bosan? Oke, ini saya. Mohon maaf Pak, sinyal saya susah ya. Tidak apa-apa. Ini siapa ini? Ini saya rekam nanti. Apa namanya? Ini kan lagi saya rekam, nanti saya upload di YouTube saya. Tapi rekamnya apa adanya ya, nggak perlu saya edit ya, karena kalau ngedit kelamaan. Oke. Nah, ini tadi kelihatan. Ini tadi yang Bapak siapa itu menjelaskan itu sudah sampai sini materi. Sampai sini kayaknya tadi transfer, terus di sini agak kurang banyak jelas. Tapi Bapak sudah cukup mewakili sebenarnya. Nanti di video saya bisa kalian setelah ini apa teman untuk materinya dibacanya, kalian bisa baca di buku ini sama. Lihat tuh diagramnya juga sama. Struktur CPU, berarti ini tadi struktur CPU bukan CPU. Nah, kalian ganti aja daripada ada yang mau ditanya dari penjelasan Bapak tadi? Struktur absennya nggak di sini ya, di Moka ya? Oke, ini kayaknya di tengah-tengah, silakan absen dulu aja deh daripada lupa. Absen klik sini, klik di teman tadi, lalu kalian scan ini, scan di HP bisa, QR code di scan, silakan di scan kegedean.
Kalau enggak passwordnya ini. Kalau enggak bisa nyekan inilah 6HCLAU. HCLAU. Saya beri kesempatan presensi sambil saya cek nanti. Silakan presensi. Presensinya bukan di Zoom ya, di muka. Yang udah absen berapa? Oke, udah banyak yang absen ya. Wow, ya. Ada yang belum, Agrif Galih sama Andika Muhammad Rafi. Oh, ini Kak Andika cari. Absen Mas Andika. Silahkan presensi di muka. Oke, ini passwordnya apa ya tadi? Absen tuh. Nah, enak tuh. Oke. Zoom. Oke, kan kalian bisa mendengarkan yang tadi, terus dibaca lagi di bukunya yang ini. Kita materi hari ini adalah bab 3 seperti CPI. Oke, kalau kita mempelajari buku tes itu salah satunya juga dari buku soft copy seperti ini. Nggak harus punya hard copy-nya. Jadi selain dari ini sebenarnya mungkin kalian bisa hanya dari blog-blog, cuman kalau di blog tuh biasanya kurang apa ya, kurang jelas, so, keputus-putus nggak runtut kemana. Saya tuh nyari PPT saya nggak ketemu ya. Mana ya? Coba nanti kalau sudah tak upload saja ya. Nggak beda jauh kok sama buku ini. Jadi CPU itu komponen pengolahan data yang berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. Untuk mewujudkannya itu ada 5, 1, 2, 3, 4. Satunya 4 komponen. Ada ALU tadi, control unit, register, CPU interconnection. Digambarkan seperti ini. ALU, control unit, register, CPU sama bus. Harusnya ada bus nih. Berarti kan 5. Komponennya itu ada 5, kurang 1 nih bus. Oh, sampai interconnection ini bus nih. Berarti memang Pak. Arithmetic and logic unit ALU itu bertugas untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Mesin bahasa atau machine language karena bagian ini mengerjakan instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Seperti istilahnya, ALU terdiri dari 2 bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifik tugas tersebut.
Lalu kontrol unit itu bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komputer dalam menjalankan fungsi-fungsi operasi. Masuk dalam tanggung jawab unit control ini adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Register penyimpanan internal CPU saat proses pengolahan data. Saya pindahin komputer sebelah itu. Jelas. Kontrol. Nah, kita ke balik ke bab 3 tadi. Oke, ini terus. Rapih, nge-lag malah. Kalau di sini kan naik kalau. Oke, yang di sini tadi udah dijelaskan sama Bapak. Yang tadi di di sini tadi ada di bus ini satu kesatuan. Ini bukan 3 jalur kayak gini, tapi itu satu kesatuan, tapi di dalamnya ada yang kontrol, ada data. Dia membawa sistem bus ini jadi satu. Bukan, maksudnya bukan ada jalurnya satu sendiri, ini sudah sendiri, ini juga sendiri, bukan. Ini jadi satu jalur, tapi di dalamnya ada kontrol bus, data bus, sama trace bus. Ini ada yang sudah dijelaskan tadi, semoga jelas fungsinya juga. Lalu bagaimana fungsi itu ada 2 ya paling enggak ya, fetch sama siklus eksekusi. Jadi dia pertama mulai dari sini ke sini, dia mengambil instruksinya di memori di sini, lalu dia mengeksekusi di ini kalau pakai ini kok nggak bisa nulis.
Lalu kalau sudah tidak ada yang bisa diambil lagi instruksinya, dia misalkan balik ke sini, balik ke sini. Set. Tapi kalau sudah habis instruksinya, maka dia akan berhenti di sini. Ini siklus instruksi dasar. Lalu siklus fetch ini membaca instruksi nomor 3 fetch. Itu saya jelaskan tadi. Instruksinya berbentuk kode biner ya. Kode biner itu kan 1 0 1 0 gitu, 0 1 dan sebagainya. Kode biner. Mungkin nanti kita akan menghitung itu. Nah, tapi untuk pertama kali teori lagi, teori dulu aja. Enggak yang gimana, baru teori lagi. Silahkan dibaca, boleh. Kalau kalian membaca, dibuka aja di materi yang pertemuan pertama, ada bukunya. Ini tadi penjelasan operan-operannya, jalurnya seperti ini, tadi dari sini ke sini, dari sini ke sini, naik, baik lagi. Itu stresnya ya. Fungsi interruptnya bisa dibaca nanti. Sudah cukup jelas sebenarnya, nanti sambil lihat saya berarti otomatis saya merekam ulang Bapak tadi, nanti saya upload lagi. Oke. Siklus pengambilan, siklus eksekusi, siklus interupsi. Jika ada interruptnya, kan tadi dasarnya cuma 2, kan kalau ada interrupt tambah 3. Kalau diinterupsi tidak jadi di eksekusi, tapi dia memeriksa dua kali, ada interupsi sama eksekusinya. Interrupt sama eksekusinya dicek. Kalau diizinkan lanjut, enggak ya aja. Oke, itu sih yang saya sampaikan. Habis. Gimana? Ada pertanyaan tidak? Mas Albertus angkat tangan. Gimana? Tidak, Pak. Udah jelas kok, Pak. Kepencet. Udah jelas. Kalau udah jelas, mau disudahi aja? Boleh. Boleh ya. Ini chat. Oh, chat. Oh. Oke, ini kayaknya udah lama nih ngelihat layar terus, nggak pusing kayaknya. Ini udah sejam ada nggak sih? Mana? Oke, itu saja sih untuk hari ini. Saya sih nggak hari ini nggak ngasih tugas ya. Biar kemarin tugas mungkin selang-seling aja. Nggak beban pikiran. Sekali-kali nggak ada tugas. Oke, dari saya itu aja. Saya semoga puasa kita dilancarkan.
ibadah kita diterima oleh Allah, sehat, dijaga silakan menjaga kesehatan dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.